Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Design thinking awal mulanya diperkenalkan pada sekitaran tahun 1980-an yang diawali oleh para akademis yang mengamati para desainer memecahkan masalahnya berbeda dengan saintis, yang mana mereka mencapai kesimpulan bahwa para desainer cenderung menciptakan sesuatu yang baru dan mencari solusi dengan melibatkan klien mereka. Tahapan design thinking yang dikembangkan Stanford University yaitu empati, definisi, ide, prototype, dan tes. Empati sendiri diperlukan untuk memahami perspektif dan perasaan kliennya. Definisi diperlukan untuk mencari apa yang dipermasalahkan klien dan cara menyelesaikan lewat sudut pandang klien. Ide berupa hasil dari solusi-solusi yang telah didapat dari kedua tahapan tersebut sebelumnya. Prototype adalah proses membuat representatif yang bisa dirasakan lewat indera. Selanjutnya dapat kita uji coba prototipe tersebut kepada klien sebagai tahapan terakhir. Penggunaan utama dari design thinking itu adalah untuk melahirkan suatu produk, untuk melahirkan inovasi produk. Kurang dari 3 dekade setelahnya, design thinking digunakan untuk banyak sekali tipe inovasi, baik di dunia bisnis maupun sosial. Berikut 5 area umum di mana design thinking. Yang pertama, dalam mengembangkan produk baru, biasanya kesulitan bukan karena keterbatasan teknologi, tapi bagaimana mencari cara teknologi yang ada bisa dijadikan produk yang bermanfaat. Yang kedua, dalam menciptakan layanan baru, inovasi layanan pada umumnya melibatkan perubahan terkait bagaimana layanan itu diberikan, seperti layanan baru untuk konsultasi pelanggan. Yang ketiga, dalam merancang model bisnis baru, pada dasarnya inovasi model bisnis adalah upaya mengubah cara perusahaan memberikan nilai tambah kepada customer, menciptakan nilai tambah tersebut. Yang keempat, dalam mendesain inovasi organisasi seperti melakukan perubahan pada proses bisnis di organisasi Anda. Yang kelima, mendesain inovasi sosial. Inovasi sosial adalah solusi untuk masalah dari tantangan sosial yang didorong bukan oleh pencarian profitnya, seperti membantu masyarakat untuk malnutrisi atau kemacetan polusi. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari materi kelima, yaitu design thinking pada awalnya bisa menjadi tidak nyaman untuk dilakukan karena saat empathize kita harus berpikir lebih subjektif dan personal. Kemudian saat ide kita harus bersabar, eksplorasi, dan menunda progres. Dan juga kita harus terbiasa menghadapi kegagalan di iterasi-iterasi awal. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketidaknyamanan yang dialami oleh timnya. Leader perlu secara aktif membiasakan dengan kurangnya kejelasan saat masih eksplorasi dan juga mampu memberikan ruang untuk eksperimen yang gagal. Selanjutnya, adapun perbedaan design thinking, critical thinking, dan creative thinking adalah dalam menjalani sebuah proses design thinking, kita harus secara konsisten beralih antara creative thinking dan critical thinking. Tapi tidak sesimpel kita menggunakan creative thinking dahulu lalu critical thinking, karena dalam design thinking kita harus bolak-balik prosesnya sehingga kita perlu menggunakan keduanya secara terus-menerus. Proses design thinking mengandung aktivitas yang membutuhkan kita untuk menggunakan creative thinking dan critical thinking secara bersamaan. Lalu design thinking itu yang mengkombinasikan antara creative dan critical thinking itu akhirnya membentuk sebuah pola pikir yang baru yang disebut dengan abductive thinking. Dideskripsikan pemikiran objektif itu sebagai proses pemecahan masalah di mana kita melupakan observasi untuk memperkirakan solusi simpel yang kemudian dapat kita uji cobakan dan perbaiki terus-menerus sampai akhirnya kita menemukan solusi yang paling tepat untuk pemecahan masalahnya. Proses berpikir unik inilah
yang membuat design thinking jadi berbeda dari sekedar kreatif dan critical thinking. Baik, sekian dan terima kasih. Perubahan desain yang kami diskusikan dan lakukan setelah mendapat kritikan juga saran, yaitu lebih menonjolkan produk apa saja yang kami promosikan. Sebelumnya, kami membuat kritik dan saran agar mempertimbangkan palet warna yang digunakan, tetapi kami tidak bisa merubah warna seperti saran dari teman-teman kemarin. Karena warna yang kami ambil kemarin sudah jelas menggambarkan bahwa Tokyo Coffee Lab ini bertemakan bendera Jepang atau Tokyo. Kami menambahkan elemen biji-bijian kopi dan gelas kopi agar lebih tampak bahwa produk yang kami promosikan adalah kedai penjual kopi.